Jadi sebelumnya Caca ini tuh dari kecil emang sensitif dengan makhluk halus. Cuman awalnya dia emang cuman bisa merasakan keberadaan makhluk halus doang, tapi nggak bisa lihat. Sampai satu ketika nih Nat, Moy, waktu Caca tuh baru masuk SMP, sekolahnya tuh ngadain yang namanya LDKS. Nah LDKS ini tuh di satu villa di daerah Bogor. Villanya tuh bagus, gede lah pokoknya. Dan kayak anak-anak LDKS pada umumnya, yang murid baru tuh dikasih tugas buat ngumpulin barang-barang kayak tali rafia, aquanya harus yang satu botol seliter gitu, dan lain-lain lah intinya. Nah salah satu barang yang harus dibawa juga itu adalah mie instan. Dan ternyata mie instan punya Caca ini ketinggalan di rumah. Caca baru sadar pas udah sampai di villa nih. Panik lah dia, karena dia takut dihukum kan. Dia nanya ke temen-temennya, ada warung nggak deket sini? Ada di mana tuh? Untungnya temennya Caca kasih tahu kalau di luar villa tuh ada warung. Keluarlah Caca dari villa. Dia ke depan gerbang, nanjak tuh karena di depan gerbang tuh kayak jalannya nanjak curam gitu. Sambil lari juga tuh dia buru-buru karena panik kan, satu barangnya dia gak kebawa nih buat LDKS. Dan untungnya dapat. Dia beli mie instan di warung. Udah selesai beli mie instan, dia langsung balik lagi tuh ke villanya. Nah kalau tadi dari villa tuh ke warungnya kayak jalannya nanjak banget, sekarang berarti menuju ke villa turunan kan. Turunan tajam. Si Caca buru-buru, gara-gara lari jatuhlah dia. Aduh. Nah pas jatuh, si Caca ini gak sengaja ucap kata kasar, anjing gitu. Ya refleks aja kan. Refleks. Dan pas Caca nengok ke arah depan, gak jauh dari dia ternyata ada kuburan di situ. Kuburan yang ketutup sama pohon-pohon gitulah intinya. Di sini belum kejadian apa-apa Nat, Moy. Pas malamnya, habis sholat maghrib, panitia LDKS dan peserta yang lain tuh semua ngadain zikir dan doa bersama gitu di aula villa mereka. Kayak aulanya tuh space besar, rada setengah outdoor gitu. Jadi gak ada pintu dan jendela sama sekali. Nah dari aula itu, dari tempat Caca dan teman-teman sholat, gak sengaja Caca tuh ngeliat ke arah pohon besar di dekat aula itu. Di sana tuh Caca ngeliat ada cewek lagi main ayunan. Padahal harusnya semua anak ya sholat kan di situ. Tapi dia liatnya ada satu cewek dari jauh lagi main ayunan. Si cewek ini tuh rambutnya panjang, menjuntai sampai ke tanah. Bajunya tuh putih, agak-agak kotor, kecoklatan gitu. Dari deskripsi lo udah tahu ya, itu kuntilanak. Iya. Malam-malam dia ngeliat kayak gitu. Nah cuman entah kenapa si Caca ini tuh gak bisa gerak sama sekali, gak bisa teriak sama sekali. Mungkin gara-gara shock banget kali ya dia ngeliat kayak gitu pertama kalinya. Karena kan tadi gue bilang dia gak bisa melihat, cuma bisa ngerasain doang kan. Dia ngeliat kayak gitu, si Kunti ini tuh lagi main ayunan. Jadi lu bayangin nih ada sosok cewek lagi main ayunan. Terus Caca tuh ngeliat dengan keadaan mematung nih. Dia ngeliat Kuntinya tuh di ayunan pertama itu masih bentukan yang sama. Pas ayunan kedua, tiba-tiba kedua kakinya hilang. Anjir. Terus di ayunan ketiga, ayunannya doang, sosoknya hilang gitu aja. Ngeri banget sih. Malam-malam lagi kan dia ngeliat kayak gitu. Dan pas makhluk ini udah hilang, barulah saat itu Caca bisa teriak. Dia teriak kenceng tuh, sampai semua orang yang ada di aula ngedenger Caca. Dan langsung ngeliatin tuh, maksudnya Caca langsung diliatin gitu sama si orang-orang ini. Temennya Caca yang ada di samping dia panik, terus keheranan juga kayak, kenapa Ca? Tapi Caca tuh nggak bisa ngomong apa-apa, dia cuma bisa nangis doang. Akhirnya Caca dibawalah ke tempat yang rada sepi dan jauh dari teman-temannya buat ditenangin gitu. Sampai azan Isya, Caca udah mulai tenangan tuh. Dia balik lagi lah ke aula villa buat sholat Isya dan ikut melanjutin kegiatan LDKS dia sama teman-teman. Sholat Isya selesai, dilanjut lagi dengan kayak kegiatan muhasabah gitu. Nah villa tuh kayak dibikin gelap gitu Nat, Moy. Jadi cuman ada lilin di sekitar aula buat nerangin tempatnya ini. Gue juga gak ngerti entah kenapa dibikin gelap, mungkin ya akal-akalan kakak osisnya kali ya buat bikin muhasabah kayak gitu. Nah di situ tiba-tiba seluruh punggung Caca tuh kayak sakit banget, kayak rasanya ditusuk-tusuk gitu loh. Kayak ada jarum yang menusuk-nusuk punggungnya Caca, tapi tebel banget. Dan
ditusuk-tusuknya tuh kayak belum nyampe ke dalam, jadi lu kayak berusaha ditusuk tapi nggak bisa. Cuman kerasa di kulit lu. Itu ganggu banget kan sebenarnya. Nah Caca ngerasain kayak gitu tuh. Cuman Caca di situ tetap berusaha buat nahan aja karena ya ini lagi muasabah, gua kuat-kuat aja deh. Tapi saking sakitnya di situ Caca cuma bisa nangis. Nah, gara-gara nangis, teman sebelahnya Caca tuh dengar. Ya teman gue di sebelah nangis nih kenapa gitu kan. Dia kira si Caca ini nangis gara-gara dengar muasabahnya. Ya. Padahal enggak, karena lagi nahan sakit kan sebenarnya. Terus Caca bilang ke temennya yang sebelah ini, namanya Bila. Sakit banget Bil, katanya gitu. Terus si Bila yang temennya ini bingung, kenapa Ca? Akhirnya Bila manggil lah salah satu kakak OSIS yang dijaga deket mereka. Pas kakak OSISnya nyamperin Caca, tiba-tiba orang yang di belakang Caca, kayak temen sangkatannya dia, itu tiba-tiba aja kesurupan. Bukan Caca ya, temen di belakang dia. Terus temen yang kesurupan ini yang di belakang Caca. Ada satu kejadian yang menimpa Windy namanya. Windy ini umur 17 tahun dan asalnya itu dari Pemalang. 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 Oke. Windy ini terhitungnya kayak anak yang taat beragama lah gitu. Dia nggak lupa sholat lima waktu, terus bahkan dia tuh sering tahajud. Ditambah lagi karena Windy tuh lagi SMK dan dia tuh pengen PKL, makanya kayak sebisa mungkin dia tuh pengen sholat tahajudnya sering biar PKL lancar, SMK-nya lulus gitu. Awal ceritanya itu Windy kelas 2 SMK dan itu sekitar tahun 2018-an. Nah, waktu itu tuh Windy udah masuk ke PKL tuh, yang praktek kerja lapangan kan namanya PKL ya. Iya, kalau nggak salah. Nah, waktu itu Windy PKL di salah satu toko komputer di daerah Pemalang. Dan ya karena toko itu nggak punya mes, jadi otomatis Windy mau nggak mau ngekos tuh di deket sana. Nah ternyata Windy kasih tahu sama kayak kakak pembimbingnya dia, kalau di sebelah toko itu tuh ada kayak gang kecil. Nah di situ ada kos-kosan. Windy disuruh ngekos lah di sana. Dan waktu itu juga ternyata banyak tuh anak PKL di toko itu, cewek dominan yang ngekos di tempatnya si Windy ngekos juga. Jadi kayak kosannya itu ada 2 lantai, dan itu tuh nyambung juga sama kayak rumah penjaga kosannya lah, yang jaga tuh kayak nenek-nenek gitu bi. Di samping kosannya itu di bangunannya ya, sampingnya ada kebun pisang, sebelahnya lagi tuh ada kayak rumah walet gitu, yang kayak ada pekarangannya luas tapi kosong. Total di kosan itu ada 5 kamar, yang 2 di atas, yang 3 di bawah. Dan di lantai 2 itu, kalau misal lo naik tangga, itu ada kamar mandi langsung. Nah di sebelah kamar mandinya itu ada kayak musola, tapi dibuatnya tuh dari triplek. Jadi kayak musola-musolaan gitu lah. Awal Windy ngekos itu nggak ada kejadian sama sekali bi. Nah, lancar-lancar aja, aman-aman aja. Tapi ada satu hal yang pernah Windy alamin waktu pas dia lagi sholat isya. Dan sholatnya di atas tuh di musola itu yang gue bilang. Posisi musola kan di atas tuh dan cuma dibuat dari triplek. Pas Windy lagi sholat, dia tuh kayak nyium bau anyir tapi nggak tahu arahnya dari mana. Dia tetap sholat, dia tetap fokus dan mungkin dia mikirnya kayak mungkin cuma bangkai tikus. Yang penting kan nggak ganggu gua gitu. Nah makin lama baunya tuh makin nyenget dan ternyata bau anyirnya itu tuh kayak bau darah bi. Nah, mau nggak mau dia tetap sholat dan dia coba buat nyuekin aja tuh. Nah terus singkat cerita, pas udah masuk bulan Januari, satu persatu tuh anak-anak yang ngekos di sana pada pulang ke rumahnya. Ada yang udah beres PKL, ada yang lagi libur, pokoknya udah lumayan sepi lah kosannya itu. Salah satu anak PKL yang ngekos di kamar atas itu udah pulang kampung. Dan yang di atas cuma sisa 1 kamar. Jadi kayak satu tuh kosong gitu. Nah yang sisa itu dari anak Purbalingga lah kotanya tuh. Nah FYI si Windy ini ngekos sama namanya Mbak Mary. Dia tuh kerja di salah satu toko mainan di dekat tempat PKL itu. Nah di kosan itu ada 3 kamar yang di bawah. Yang di bawah itu kamar Windy sama Mbak Mary. Jadi 1 kamar berdua. Ada juga kamar sebelahnya itu anak PKL dari Petarukan. Dan satu lagi ngekos juga anak SMK juga tuh. Jadi kayak di situ tuh sisanya ada 3-5 orangan lah. Nah di sini nih mulai kejanggalannya. Tempat kosannya itu tuh susah banget sinyal. Jadi kalau misal lu pengen main HP harus ke atas. Nah Windy ini kan kamarnya di bawah. Jadi kalau misalnya dia tuh lagi nggak bisa tidur, lagi insomnia, terus jam 2 jam 3, ya kan yang mau kita lakuin ya cuma main HP doang kan. Scrollin orang gabut kan. Nah tapi Windy tuh nggak bisa tidur. Mau nggak mau dia kalau misalnya main HP harus naik ke atas. Naiklah dia, sekalian dia sholat tahajud niatnya. Sekitar jam 2 jam 3 pagi. Nah Windy itu naik ke atas ditemenin sama Nisa namanya. Itu tuh anak SMK dari Petarukan yang lagi main HP juga di ruang bawah. Nah
Pas lagi main HP, si Nisa tuh bilang tuh, kan lagi melintas tuh si Windy. Nisa bilang kayak, "Kak, kuotaku habis, boleh nggak nebeng hotspot?" Nah Windy bilang, "Bisa, cuman ya mau nggak mau kita harus ke atas, karena kan di bawah nggak ada sinyal." Ya. Nah si Nisa tuh bilang kayak, "Ya udah ayo ke atas, kalian kayak aku mau ngabarin cowokku," kata si Nisa. Naiklah nih si Windy sama Nisa naik ke atas. Si Nisa pakai hotspotnya Windy sholat. Nah pas Windy lagi sholat itu nggak lama kemudian Nisa pulang. Nisa turun gitu ke kamarnya. Oke. Si Windy ya sendiri dong di atas. Pas Windy lagi sholat nih, lagi fokus sholat, tiba-tiba dia tuh denger ada kayak suara gayung jatuh, brak gitu. Jatuhnya di kamar mandi yang sebelahnya musola itu. Ya. Udah tuh dia lagi sholat, dia tetap fokus. Gak gitu lama, tiba-tiba ada lagi suara gayung jatuh, Bih, Nat. Brak gitu. Dan itu tuh ada air berasanya. Dan Windy tuh sadar banget kalau di kamar mandi sebelahnya dia itu nggak ada orang sama sekali. Dan dia tuh nggak salah dengar sama sekali, kayak bener gue yakin ada gayung jatuh di kamar mandi sebelah gue gitu. Ya, karena jam 2 jam 3 juga siapa yang kamar mandi kan? Iya. Iya. Pun juga kalau ada orang kan dia pasti kedengeran tuh. Ada yang naik, ada yang tutup pintu Iya. gitu kan. Ada langkah kakinya sebelum si gayung itu jatuh lah ya. Iya, benar. Ah, Terus pas Windy lagi sholat, tiba-tiba dia denger ada kayak orang yang lagi ngegaruk tripleknya dia, Bih. Nat. Kan cuma pakai triplek tuh. Iya. Nah, Windy tuh denger jelas banget kayak ada suara kayak gitu. Dan itu tuh persis banget di sebelah dia. Di tripleknya itu, musola itu. Awalnya suaranya kecil, dia nggak peduli, dia tetap sholat. Lama-lama suaranya kenceng. Ya makin deg-degan dong, kayak gue lagi sholat digangguin. Ini fix banget, ini bukan orang. Ini setan gitu yang gangguin gue. Sholatnya nggak fokus. Lama-lama dia udah cepetin sholat itu karena udah macam-macam pikirannya kan. Udah ada tahiyat akhir, dia lagi assalamualaikum ke kanan. Nah pas dia lagi nengok ke kiri, dia ngeliat di belakang dia Maybe. Ya. Kali ini gue mau bawain cerita tentang kejadian yang dialami sama seorang siswa pas dia lagi sholat. Jadi dia tuh ditampakin sama sosok yang bikin dia sampai trauma banget. Sebut aja namanya tuh Lisa, sama ada temennya juga namanya Randi. Jadi ini cerita tuh udah lama banget, sekitar 6-7 tahun lalu. Pas hari Rabu, sekolah tuh lagi pakai seragam batik. Dan di sekolah Lisa dan Randi tuh ada program di mana diwajibin buat siswa kelas 7-9 itu buat sholat di masjid dekat sekolah. Oh, berarti mereka tuh masih SMP. Ya bener Moy, mereka tuh masih kelas 3 SMP. Oke. Jadi kalau misalnya ada siswi perempuan yang lagi halangan, mereka tuh digantiin dengan piket kelas. Kayak nyapu, bersih-bersih. Dan sehari tuh ada 2 kali piket. Jadi yang pertama itu tuh pas sholat zuhur, sama yang kedua tuh pas sholat asar. Di sini tuh banyak banget siswa-siswa yang males-malesan banget ke masjid, gara-gara masjidnya tuh jauh dari sekolah. Tapi ada lagi nih yang bikin siswa-siswa ini tuh takut ke masjid, apalagi pas sendirian. Jadi ada kejadian, ini tuh kejadiannya dialamin sama temennya Lisa, si Randi ini. Pas lagi mau sholat asar, karena Randi ini telat, jadi dia tuh nyusul ke masjid sendirian. Di situ teman-teman yang lain tuh udah pada sholat duluan. Langsung tuh di situ cepet-cepet si Randi ngambil wudhu, terus dia masuk masjid dan mau mulai sholat. Nah pas dia baru mau Allahu Akbar, tiba-tiba tuh ada yang nepok pundak Randi nih dari belakang. Ternyata di situ si Randi disuruh jadi imam buat sholat. Di situ tanpa ngomong apa-apa, Randi langsung maulah jadi imam. Langsung mulai sholat, dan pas dia lagi baca Al-Fatihah dalam hati sampai udah surat pendek, kan dia Allahu Akbar tuh. Keruku nih. Iya, pas mau ke ruku kan Allahu Akbar. Ya. Tapi tiba-tiba dari belakang tuh kayak banyak makmum yang ngomong Allahu Akbar juga mau Ibi. Oh. Maksudnya kayak tadinya yang nepok cuma satu, terus kayak ngerasa nggak ada siapa-siapa, tapi tiba-tiba rame gitu. Iya benar. Wow. Di situ si Randi tuh mikir, wah tiba-tiba banyak nih yang jadi makmumnya dia. Padahal tadi kan ya benar kata lo Bi, yang nepok kan cuma satu orang kan. Terus setelah rokaat berikutnya, si Randi tuh di situ nyium bau kayak nggak enak gitu loh. Terus karena dia juga jadi imam, jadi posisinya kan paling depan kan. Nah, ada sesuatu yang kayak ngeganggu pandangan si Randi ini. Jadi di pojok kanannya dia bisa kelihatan tuh pakai ekor matanya. Kalau di situ tuh ada perempuan pakai baju putih, bajunya tuh kayak lusuh gitu. Tapi kalau dilihat-lihat baju putih ininya tuh kayak mau kena.
Jadi kayak ada perempuan pakai mukena, satu chef sama imam. Oh, aneh. Ya aneh. Rani di situ masih nyoba mau lanjutin sholatnya tuh. Walaupun ya bingung banget kan, lo lagi sholat tapi di kanan lo ada sesuatu kan. Abis itu karena kelihatan jelas banget pakai ekor mata, kelihatan nih ternyata perempuan yang dilihat Rani itu tuh pakai mukena ikutan sholat juga di pojok kanan itu. Akhirnya pas sampai rakaat terakhir, Randi tahiyat akhir, terus pas salam terakhir sholat, pas dia bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, di belakang Randi tuh sunyi banget Muhibbi. Bener-bener gak ada yang nyautin balik. Tadinya rame yang nyautin. Tadinya bener ramai, Sekarang nggak ada. sama sekali gak ada. Oh, Aneh. Di situ si Rani bingung banget dong. Akhirnya selesai salam dia langsung nengok lah ke belakang karena penasaran. Dan pas Rani nengok, dia tuh ngeliat Muhibbi. Ada perempuan yang pakai mukena itu